Sholat adalah mandi rohani kita. Bagaimana puasa ini endingnya adalah ketakwaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man atharahu iqtafa. Amma ba'd. Para pemirsa yang saya cintai, orang yang tinggal dekat rumah kita belum tentu orang tua kita, belum tentu pula kakak, adik, paman, atau bibi kita. Tapi yang jelas, orang yang tinggal di rumah dekat dengan kita, mereka itu adalah tetangga kita. Dan kalau ada apa-apa yang terjadi di rumah kita, yang paling pertama kali diharapkan merespon adalah orang yang terdekat dengan kita atau tetangga kita itu. Oleh sebab itu, Islam mengatur tentang hak dan kewajiban hidup bertetangga, dan insya Allah akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Para pemirsa yang saya cintai, begitu besarnya hak tetangga di dalam Islam, hingga Rasulullah SAW pernah menginformasikan, "Ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithu." Yang artinya, Jibril tidak henti-hentinya memberikan wasiat kepadaku agar memberikan perhatian kepada tetangga, sampai aku menduga boleh jadi pada saatnya nanti Jibril akan memberikan hak warisan kepada tetangga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Oleh sebab itu, ada beberapa hak tetangga demi kenyamanan kehidupan keluarga, kehidupan lingkungan. Kita semua berkepentingan untuk menjaga dan memelihara serta memenuhi hak para tetangga kita itu. Secara otomatis, kalau setiap keluarga memenuhi hak tetangganya, maka setiap orang yang ada di lingkungan tersebut, masing-masing rumah akan terpenuhi pula haknya. Di antara hak tetangga itu adalah yang pertama, tidak mengganggu. Rasulullah SAW telah bersabda, dan sabda beliau diawali dengan sumpah 3 kali. Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Ketika ditanya, "Man ya Rasulullah?" Siapa wahai Rasulullah? Maksudnya, yang tidak beriman itu siapa? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqah." Yaitu orang yang tetangganya tidak tentram dari keburukan atau dari kejahatannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka hak tetangga kita yang utama adalah pastikan bahwa kita tidak menimbulkan gangguan bagi tetangga kita itu. Apakah gangguan melalui anak-anak kita, atau gangguan melalui sampah yang kita buang tidak pada tempatnya, atau gangguan dalam bentuk-bentuk yang lain. Ini yang pertama.
pemirsa yang saya cintai, yang kedua, hak tetangga kita yang wajib kita penuhi adalah memberi kemudahan kepadanya. Dalam bahasa Arab disebut dengan tasamuh, atau bahasa orang sekarang toleran. Jangan kaku terhadap tetangga, akan tetapi berikan kemudahan, berikan toleransi yang memadai supaya hidup nyaman dalam lingkungan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yamna' jarun jarahu ay yaghriza khashabatan fi jidari, yang artinya janganlah seorang tetangga melarang tetangganya. Melarang untuk apa? Melarang untuk menancapkan khashabah, untuk menancapkan bambu atau kayu di dindingnya. Kita berbatasan dengan tetangga kita, rumah kita berbatasan dengan rumahnya, kita habiskan tanah kita, kita dinding. Kalau sekiranya tetangga kita menginginkan, Mas, Pak, Bu, saya ingin bikin jemuran, mau nancepin bambu di tembok bapak, di tembok ibu, boleh nggak? Kata Rasulullah, jangan dihalangi. Itu adalah hak tetangga kita, mendapatkan kemudahan dari tetangga. Itulah kehidupan yang toleran, itulah yang disebut dengan tasamuh, memberikan kemudahan kepada orang yang tinggal berdekatan dengan kita. Yang kedua. Sedangkan yang ketiga adalah berbuat baik, berbuat ihsan kepada tetangga. Di antara variasi berbuat baik kepada tetangga, Rasul memberikan contoh hal-hal yang praktis sehari-hari. Di saat sekarang ini kita sudah masak, mungkin masakan kita kedengeran tetangga, saking tajamnya baunya sampai kedengeran, bukan saja tercium. Allahu Akbar. Kelihatannya masak apa ini, enak banget dari tetangga ini. Maka Rasulullah berpesan kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha. Kalau engkau masak marak, masak gulai, perbanyak airnya. Wa ta'ahad jiranaka, dan ciprati tetangga-tetangga kamu. Jangan tersenyum pemirsa. Yang saya maksudkan ciprati di sini itu bahasa saya. Tapi kalau dalam bahasa formalnya, perhatikan tetangga-tetangga kamu. Saya tidak ingin mengatakan sudah saya perhatikan kok Pak Ustadz. Maksudnya perhatikan ini dari masakan yang begitu enak dicium oleh tetangga kita. Alangkah kasihannya kalau hanya mencium aromanya saja. Maka pesan Rasulullah kepada Abu Dzar, kalau engkau masak gulai, maka perbanyak airnya dan berikan juga kepada tetangga kamu. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pemirsa yang mulia, ilustrasi yang lain, barangkali ketika kita masak, masakan kita enak, orang cuman sedikit kok, mau ngasih sedikit tanggung, karena tanggung nggak ngasih. Besok masaknya sedikit lagi, mau ngasih tanggung, sampai tahun depan masaknya sedikit, tanggung, kapan ngasihnya? Maka ada resep dari Rasul. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda kepada kaum wanita yang biasanya hobi masak, kaum wanita, walaupun bukan berarti kita tidak bisa masak, kaum laki-laki. Rasulullah bersabda, ya nisa al-muslimat, wahai wanita-wanita muslimah, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsana syah. Janganlah pernah meremehkan seorang tetangga terhadap tetangganya untuk menerima atau memberikan hadiah berupa kikil kambing.
Kikir kambing bukan apa, kaki penuh, bukan. Yang bagian teracaknya, yang paling bawah itu, yang dagingnya cuma sangat-sangat sedikit, kalau sekiranya hanya bisa memberi itu saja, berikan, kata Rasulullah. Jangan remehkan, karena meremehkan maka tidak memberi, tanggung. Jangan pula meremehkan menerima, karena cuma sedikit nggak mau menerima. Bisanya memberi sedikit, berikan yang sedikit. Kita mendapatkan hadiah sedikit, terima yang hadiah yang sedikit itu. Hubungan bertetangga menjadi lebih cair, lebih indah. Mungkin beralasan lagi, memberi sedikit juga tetangganya ini ada 1-2, paling cuma bisa ngasih 1 saja. Kalau itu yang terjadi bagaimana? Jangan pula berhenti untuk berbuat baik. Sedikit apa, sekecil apapun, sesedikit apapun, berusahalah kita untuk memberi. Maka ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, inna li jaraini fa ila ayyihima uhdi, saya punya 2 tetangga. Kalau saya memberikan hadiah, kepada yang mana di antara 2 tetangga itu? Maksudnya hadiahnya kalau dibagi 2 orang pantas. Tapi kalau diberikan salah satu, ini yang bingung ini. Siapa yang dikasih di antara 2 tetangga itu? Mungkin ini pernah kita alami dan kita ingin tahu jawabannya. Kemudian Rasul menjawab, ila aqrabihima minki baban, kepada tetangga yang pintunya lebih dekat dengan kamu. Karena kalau pintunya lebih dekat, itu yang melihat tentang kita bawa apa, kita beri apa, itu mereka yang lebih tahu. Makanya kalau ingin memberi dan sangat terbatas, berikan kepada tetangga yang pintunya lebih dekat dengan pintu rumah kita. Yang keempat, para pemirsa yang saya cintai, hak tetangga kita adalah ta'awun, saling tolong menolong. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kamu untuk berbuat kebajikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan sekali-kali tolong menolong untuk melakukan perbuatan dosa dan permusuhan. Para pemirsa yang saya cintai, setelah kita mengetahui tentang hak para tetangga kita itu, kita tidak mengganggu. Kemudian yang kedua, kita berbuat baik kepadanya. Yang ketiga, kita bersikap toleran. Dan yang keempat, kita ta'awun, saling tolong menolong untuk memenuhi hajat hidup kita bersama-sama. Maka kita ingin mendapatkan penilaian. Kira-kira rumah tangga kita, rumah tangga tetangga kita, dan 1, 2, 3, 4 yang ada di sekitarnya, rumah yang paling baik itu yang mana? Tetangga yang paling baik itu yang mana? Rasul memberikan penilaian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dalam sabda beliau, khairul jirani indallahi khairuhum li jarihi. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang terbaik sikapnya terhadap tetangganya. Maka jangan kalah baik dengan tetangga kita. Berlombalah untuk berbuat baik dan memenuhi hak-hak tetangga kita. Maka kita dinilai oleh Rasulullah sebagai tetangga yang terbaik. Allahu Akbar. Semoga bermanfaat, dan tidak lupa saya Arwani Amin mengucapkan selamat berbuka puasa dan sampai jumpa esok hari dalam acara manajemen akhlak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.